Oh, ini BRI ya, teman-teman ya. Jadi intinya sih sebenarnya kalau kita lihat dari sisi laporan keuangan, ini sorry banget ya, ininya kecil banget nih. Harusnya tadi gede, ini kecil. Kalau buat BRI ya, pertama earningsnya sebenarnya inline, gak ada surprise yang lumayan signifikan. Cuman kalau dari analis kemarin ada sedikit concern adalah mereka punya guidance beban kredit itu kayaknya agresif banget gitu ya. Jadi intinya kan kredit cost itu adalah beban provisi gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita salurin kredit, wah ini bisa gagal bayar nih. Mereka cadangin lah, cadangin dulu gitu ya, biar bisa gerak gitu. Mereka cadangin dulu. Nah, itu kemarin tuh namanya beban kredit atau kredit cost itu adalah kayak beban provisi yang disetahunkan dibagi sama rata-rata average kreditnya mereka. Nah, itu adalah beban kredit. Nah, kemarin mereka tuh kredit cost-nya tuh sekitar 3 persenan ya, 3,4%. Nah, cuman manajemen akhir tahun ngelihat ini kredit cost bisa turun sampai ke level 3% gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya agak hati-hati, agak-agak agresif sih. Makanya kita juga kemarin lagi dapat sense, kenapa nih kok bisa agresif? Apakah ada sejumlah perbaikan atau enggak? Karena kan NPL-nya masih lumayan tinggi ya. NPL-nya kan masih tinggi di 2,9% ya. Nah, jadi itu sih. Kalau kita lihat itu yang positifnya adalah NIM-nya bagus sedikit secara kuartalan. CIR mereka juga turun. CIR itu adalah cost to income ratio ya, artinya beban-beban mereka dibagi sama pendapatannya. Nah, jadi kalau kita lihat NIM itu sebenarnya lebih banyak didorong mereka tuh naikin banget porsi kredit mereka gitu. Mereka naikin banget porsi kredit mereka. Jadi porsi kredit sama hasil menghasilkannya tuh makin gede gitu ya. Jadi itu positif. Em, Mereka hati-hati juga, mereka lagi nahan banget kredit mereka di segmen mikro, kelihatan nggak naik banyak, cuma 2% doang. Smallnya nggak naik sama sekali, cuma 0% doang. Mediumnya itu cuma 1,2% doang gitu ya. Karena di segmentasi ini tuh NPL-nya tuh lagi lumayan tinggi banget ya, teman-teman ya. Yang harus jadi perhatian adalah NPL-nya sebenarnya membaik, cuman masih tinggi sebenarnya, itu di 2,9%. Cuman kredit cost meningkat gitu ya. Jadi kredit cost itu meningkat karena mereka melakukan front load. Jadi kredit-kredit mikro sama small yang bermasalah, ya udah deh kita cadangin lebih awal aja deh gitu ya. Nah, cuman itu sih. Nah, cuman manajemen bilang gitu bahwa nanti ada ruang fourth quarter kalau seandainya jalan ya dan bisa bagus, kita coba nanti liatin laporan keuangan Oktober sama November ya. Jadi mereka bilang sebenarnya nanti kalau target beban provisi bisa turun, ini kan beban provisinya tinggi banget ya, 10,9 triliun. Ini kan kemarin cuma 7,7. Nah, kalau ini bisa turun, harusnya earnings di fourth quarter-nya bagus. Nah, karena mereka lihat tuh akan ada modification loss. Modification loss tuh artinya adalah provisi itu bisa turun gitu ya. Cuman translasinya interest income-nya drop gitu. Cuman kelihatan nanti provisinya itu bisa lumayan turun. Habis itu ada tren penurunan downgrade ke NPL. Jadi itu yang harusnya sih bisa jadi kata positif ya. Long term play saya masih lumayan suka buat BRI. Cuman ini yang secara pecking order urutan dia keempat atau kelima ya dari diantara lima bank besar. Itu ada BCA, Mandiri, BRI, BNI, sama BTN. Cuma saya suka pertama Mandiri, kedua BCA, ketiga BNI, BTN, terakhir BRI sih ya. Karena ada concern di mikronya sih ya. Bank Mandiri